Dan semuanya itu harus jelas, apakah biaya ini dibayarkan langsung, atau biaya ini bisa dibayar di Jepang, atau biaya ini bisa dicicil. Action, minasan konnichiwa, koko desu. Oke guys, di video kali ini gue bakal ngasih informasi ya kepada teman-teman yang ingin pergi ke Jepang. Yang buat teman-teman itu yang masih bingung ya bagaimana sih cara pergi ke Jepang, bagaimana sih cara memilih LPK yang bagus agar nantinya tidak salah dalam memilih LPK. Karena banyak ya teman-teman yang bertanya ke gue ya bagaimana sih cara memilih LPK yang bagus. Tips apa aja sih yang bisa dijadikan referensi untuk memilih LPK. Nah sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah mengunjungi channel gue, dan buat teman-teman juga yang selalu ngikutin video gue, yang selalu nungguin video gue, dan buat teman-teman juga yang udah mengirimkan pertanyaan baik itu dari komen atau sosmed. Dan terima kasih udah mengirimkan pertanyaan ke gue karena itu sangat berarti sekali bagi gue, terharu sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Bagaimana sih tips-tips dalam memilih LPK? Sebenarnya itu banyak sekali ya tips-tips yang bisa gue berikan kepada teman-teman. Gue punya banyak di sini. Oke, sekarang mari kita bahas saja satu persatu. Nah, di dalam video ini gue bakal ngasih tips ke teman-teman itu bagaimana cara memilih LPK yang bagus. Nah, LPK yang gue maksud di sini adalah LPK swasta ya, karena kita nggak berbicara soal pergi ke Jepang bersama pemerintah. Karena kalau pergi lewat jalur pemerintah itu pastinya udah bagus, udah terjamin dan nggak perlu diragukan lagi. Nah, yang pertama adalah sebelum teman-teman memilih LPK itu biasanya kan teman-teman pasti akan mencari informasi baik itu di internet, brosur ataupun lain sebagainya. Yang perlu teman pastikan yang pertama itu adalah apakah LPK-nya memiliki izin atau tidak. Biasanya kalau di brosur LPK atau di website atau di mana gitu biasanya mereka akan mencantumkan kalau LPK ini resmi, dapat izin dari pemerintah. Nah selanjutnya adalah teman-teman itu bisa melihat ya latar belakang LPK-nya sendiri. Misalnya udah berapa lama sih LPK-nya berdiri, atau sudah berapa banyak siswa yang dikirimkannya sejak LPK itu berdiri. Dan selain itu juga teman-teman bisa lihat perusahaan apa saja sih yang bekerja sama dengan LPK tersebut. Karena untuk mengirim orang-orang pergi ke Jepang, LPK tersebut juga harus bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang. Jadi apakah LPK ini banyak bekerja sama dengan perusahaan yang di Jepang atau tidak? Biasanya ya bidang pekerjaan yang disediakan di LPK itu adalah menentukan banyaknya kerjasama yang dijalin antara LPK tersebut dengan perusahaan yang di Jepang. Karena kan dalam bidang pekerjaan di Jepang itu terutama ya untuk bidang pemagangnya itu sangat banyak sekali. Dan kalau seandainya semakin banyak bidang pekerjaan yang dimiliki oleh LPK tersebut, artinya semakin banyak kerjasama yang dijalin antara LPK tersebut dengan perusahaan yang terjadi di Jepang. Dan artinya perusahaan Jepang itu sangat percaya sekali dengan LPK di mana teman-teman akan memilih LPK tersebut. Selanjutnya adalah berapa banyak sih siswa yang belajar di LPK tersebut. Karena begini, karena semakin banyak ya siswa yang belajar di LPK tersebut, artinya LPK tersebut terpercaya karena banyak orang yang datang ke LPK tersebut untuk belajar. Nah, selanjutnya adalah teman-teman yang ingin belajar di LPK, itu pastinya teman-teman itu harus memastikan biaya yang jelas dan informasi yang jelas dari LPK tersebut. Nah, misalnya seperti ini, berapa sih biaya pendaftarannya, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk pembikinan visa dan paspor, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan untuk pergi ke Jepang, dan juga berapa sih uang sekolah bulanan yang harus dibayarkan selama di LPK tersebut. Dan yang terakhir itu adalah berapa lama sih biasanya rentang waktu belajar hingga teman-teman itu bisa diberangkatkan ke Jepang. Dan semuanya itu harus jelas, apakah biaya ini dibayarkan langsung, atau biaya ini bisa dibayar di Jepang, atau biaya ini bisa dicicil, atau bagaimana sistemnya. Itu harus jelas ya, karena kita nggak bisa masuk LPK begitu saja tanpa informasi dan perincian biaya yang nggak jelas. Dan selanjutnya adalah pelatihan yang diberikan di LPK tersebut. Bagaimana pelatihan yang diberikan? Apakah LPK tersebut juga memberikan pelatihan fisik atau hanya materi saja? Karena biasanya dari yang gue tahu, dari teman-teman yang gue dengar juga, itu biasanya kalau untuk pergi ke LPK itu biasanya selain memberikan pelatihan berupa materi, maksudnya materi pembelajaran bahasa Jepang, biasanya LPK itu juga memberikan pelatihan fisik. Karena itu sangat penting sekali ya saat teman-teman bekerja di Jepang, karena ada beberapa banyak faktor ya. Misalnya untuk bekerja di Jepang kan mungkin itu cukup berat ya, jadi fisik teman-teman itu harus dilatih. Gak hanya masalah pekerjaan saja, mungkin itu juga karena di Jepang juga memiliki bermacam-macam musim ya. Jadi ada juga orang-orang yang mungkin tubuhnya akan tidak terbiasa untuk dalam perubahan musim. Jadi pelatihan fisik itu sangat penting sekali. Sebenarnya tidak hanya di LPK swasta ada pelatihan fisik ini. Di yang jalur pemerintah IM Japan itu juga pelatihan fisik itu yang paling sangat penting sekali. Karena menurut dari teman-teman gue yang dari IM Japan itu bahkan pelatihan fisiknya sangat keras sekali. Nah, yang terakhir dan yang paling penting adalah dari semua yang gue sampaikan tadi adalah tips atau review dari teman-teman yang udah pernah berangkat ke Jepang atau yang sedang berada di Jepang. Misalnya teman-teman itu punya kenalan ya yang sedang berada di Jepang, itu teman-teman bisa tanyain ya,
dulu berasal dari LPK mana, terus bagaimana review tentang LPK di tempat belajar dulu. Dan teman-teman juga bisa minta saran dan tips-tips dari teman-teman yang sedang berada di Jepang atau yang udah pernah balik ke Jepang. Dan itu adalah hal yang paling worth it ya. Dan itu adalah tips yang langsung bisa teman-teman dapatkan dari teman-teman yang udah pernah pergi atau yang sedang berada di Jepang lewat LPK yang pernah mereka belajar dulu. Itu yang paling mudah. Nah, sepertinya cukup ya informasi gue ya tentang tips dalam memilih LPK ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan mudah-mudahan keraguan teman-teman dalam memilih LPK itu sudah terjawab. Dan jika kalau seandainya teman-teman punya pertanyaan, silahkan tulis aja di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak. Ternyata banyak juga.